Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share ya mengenai installer terbaru dari Slim 960. Slim 960, sorry. Nah, dengan installer yang baru ini ada beberapa tambahan kecil yang sangat berguna untuk teman-teman yang sebelumnya mengalami kejadian yaitu database crash ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini yang saya pernah share itu ya. Ini yang ada merah-merahnya kalau pertama kali masuk. Nah, di installer yang baru ini ada fasilitas untuk membantu agar itu tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Baik, langsung aja kita coba. Pertama kita klik tombol kuning. Tunggu sebentar sampai requirement-nya jalan ya. Di sini saya menggunakan PHP 81 ya. Terus sebagai standarnya yaitu PHP 81. Setelah itu kita klik next. Nah, kita akan masuk ke menu install. Di menu install ini kita diminta untuk memasukkan seperti biasa kredensial atau informasi mengenai akses database tersebut. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa mengisi sesuai dengan apa yang ada di komputer teman-teman. Biasanya kalau teman-teman menggunakan SAM itu cukup isi localhost saja, portnya biarkan. Terus database-nya terserah teman-teman. Kalau di installer Slim ini kalau misalkan database-nya belum ada, dia nanti akan otomatis nge-create atau membuat database-nya ya. Kalau sudah ada dan ternyata ada isinya, nanti Slim akan menolak bahwa database Anda itu masih ada isinya. Oke, selanjutnya username. Nah, username ini by default kalau teman-teman menggunakan XAMPP gitu, XAMPP ya. Kalau mungkin di berbagai tempat mengucapkan seperti itu by default dia root ya. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel yang namanya test tombol ya. Testing Slim ya. Nah, lalu menggunakan user yang saya gunakan. Setelah itu kita test connection. Nah, ternyata ada yang error ya, karena saya tidak langsung terkoneksi dengan localhost. Disebabkan karena Slim yang saya gunakan itu ada di dalam Docker yang localhostnya itu tidak ada MySQL ya. Kita test connection, oke, jalan. Nah, pada bagian ini seperti biasa Slim akan menanyakan apakah kita membutuhkan data dummy pada Slim kita yang baru. Karena ini adalah testing, kita gunakan aja yes please. Di bawahnya adalah storage engine ya. Storage engine ini merupakan fitur ya yang disediakan oleh SDSys akhir-akhir ini untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi pada user Slim di mana terkait crash ini ya. By default Slim itu menggunakan database storage engine yaitu MyISAM. Jadi mungkin ada yang bertanya sih apa itu storage engine gitu kan, udah ada database gitu ya. Nah, kalau kita merujuk ke beberapa literatur gitu, storage engine itu adalah sebuah modul ya di dalam sebuah sistem manajemen database yang digunakan untuk membuat, membaca dan mengupdate data dari sebuah database ya. Ada dua tipe storage engine di MySQL atau MariaDB ya, karena MariaDB itu adalah forking atau modifikasi dari MySQL, yaitu transaksional dan non transaksional. Pada MySQL 5.5 atau 5.5 dan selanjutnya sampai sekarang 8, 5.7, 8 dan seterusnya itu default storage engine-nya adalah InnoDB ya. Nah, kita kembali ke installer. Jadi intinya storage engine ini adalah modul yang digunakan oleh database gitu ya, database manajemennya. Oke, by default dia MyISAM. Cuma kekurangan dari MyISAM ini adalah ketika database itu crash ya. Crashnya itu dalam artian kasusnya itu teman-teman misalkan mati listrik, terus misalkan komputernya ngadat gitu ya, teman-teman langsung matikan paksa, nanti dia akan muncul seperti ini tuh. Nah, tetapi itu kembali ke
ke teman-teman ya. Artinya mematikan exam ataupun PS Portable Slim itu sesuai prosedural atau tidak. Ketika tidak sesuai prosedural ya yang teman-teman dapatkan ya seperti ini ya, merah gitu kan. Dan akhirnya ujung-ujungnya kalau itu fatal, teman-teman itu akan kehilangan data. Misalkan sudah 10.000 input tapi ternyata hangus gara-gara ya itu tidak menjalankan SOP mematikan SAM dengan benar. Oke, jika teman-teman ingin, teman-teman bisa mengganti dari MyISAM ke InnoDB atau ARIA. Nah, kenapa ada tiga seperti ini, sedangkan mungkin di tempat teman-teman tuh cuma ada dua, MyISAM dan InnoDB? Itu disebabkan karena teman-teman itu menggunakan RDBMS atau ibarat yang kita kenal dengan database-nya itu mereknya adalah MySQL ya. Nah, MySQL sendiri itu tidak secara default hadir dengan ARIA. Nah, kalau teman-teman ingin ada ARIA, itu harus menggunakan yang namanya database-nya adalah MariaDB. Jadi kalau teman-teman mau melihat ini ada ARIA di sini tetapi di tempat teman-teman nggak ada ARIA, berarti teman-teman sedang fix menggunakan MySQL atau menggunakan MariaDB yang tidak ada modul ARIA-nya. Lalu pilih mana Pak antara ARIA MyISAM, ARIA, InnoDB? Ya itu kembali ke kebutuhan masing-masing. Kalau saya lebih condong ke ARIA ya, karena saya udah mencoba bahwa dia itu relatif lebih aman untuk crash shift ya. Itu kan dijelasin tuh, crash shift tabel. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa support transaksional ya, locking dan lain-lain ya. Di situ ada tooltipnya, teman-teman bisa lihat. Kalau ini adalah tradisional ya, non transaksional. Jadi ARIA ini adalah pengembangan dari MyISAM yang memiliki kemampuan untuk transaksional, crash shift dan lain-lain. Nah, InnoDB ini adalah lain dari dua ini, dia dikembangkan baru ya, tapi dia memang bagus untuk kebutuhan transaksional. Sekedar info ya buat teman-teman, transaksional itu maksudnya ya seperti transaksi ya, ibaratnya teman-teman itu melakukan pembayaran, misalkan teman-teman itu beli 5 item barang. Nah, teman-teman itu membeli 5 item itu bayarnya sendiri-sendiri, bisa item 1 sampai 5 sendiri-sendiri. Ternyata pada pembayaran ketiga itu teman-teman lupa, ternyata uangnya itu kurang gitu. Pertanyaannya adalah mungkin bisa jadi teman-teman hanya mengambil 3 dan tidak jadi mengambil 2. Tetapi kalau itu ranahnya ada di sistem database ya, itu akan menjadi sebuah kekacauan sistem. Artinya adalah ketika teman-teman itu gagal di proses ketiga, misalnya dari 5 transaksi itu gagal ketiga, lalu proses kelima dan keempat dan kelima dijalankan, berarti kan otomatis ada data yang hilang. Nah, itu akan merusak yang namanya relasi data. Ibaratnya kayak gini, itu kan tadi misalkan tentang pembayaran ya. Kalau kita ibaratkan lagi dia seperti pembayaran transaksional bank gitu. Misalkan teman-teman transfer 1 juta ke rekening ini. Nah, kan kita nggak tahu di dalam proses itu ada apa aja kan. Mungkin ada proses update data ini, hapus data ini, data ini. Bayangkan aja ketika ada satu proses yang gagal. Pasti kan bisa kemungkinan datanya itu di tempat teman-teman saldonya tidak berkurang dan juga di tempat orang itu saldonya tidak bertambah. Atau bisa kebalikannya, ini berkurang, di sana tidak bertambah gitu kan. Kan aneh gitu kan. Nah, makanya ada yang namanya transaksional ini. Namun di Slim ini belum digunakan ya. Jadi untuk transaksional. Tapi fokus dari SDC itu ada di bagaimana pengguna Slim itu bisa aman dalam masalah crash shift gitu. Kalau teman-teman berani gunakan InnoDB, tetapi setahu saya InnoDB itu nanti akan bermasalah ketika proses restore ya. Kalau misal backupnya berhasil, maka oke. Kalau backupnya nggak berhasil terus teman-teman restore, ya udah wassalam, datanya agak berantakan gitu ya, dan juga file lebih besar biasanya ya. Nah, kalau yang saya lebih cenderung ke ARIA, tapi kalau teman-teman nggak ada ARIA ya gunakan MyISAM, tapi dengan catatan teman-teman harus aware sama prosedural untuk mematikan SAM-nya atau mematikan komputer atau rajin untuk backup data. Di sini saya akan menggunakan ARIA. Lalu saya akan masuk
admin admin. Kita jalankan installernya. Oke. Dan tarah. Jadi ya, itu adalah sedikit penjelasan mengenai storage engine yang fitur baru yang ada di installer. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Saya harap pertanyaannya itu tidak melenceng dari topik ya, karena saya agak risih gitu kalau ada yang tanya tapi di luar topik gitu, karena ya nggak estetik aja gitu bahasnya storage engine tapi komentarnya ada yang tanya gimana cara pasang plugin dan lain-lain, kan nggak nyambung gitu ya. Sampai sini ya saya akhiri ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.